ngai naskah, latihan, pentas. Nggak selesai. Teater tuh nggak selesai di sana. Kemudian lahir naskah ringsek. Ringsek tuh ketika saya terinspirasi waktu ada istilah semenisasi, rumah orang miskin di semen. Teater itu bukan hanya sesuatu atau bukan hanya yang terjadi di panggung. Bahkan teater dimulai dari sejak dipikirkan. Bagi saya dan juga bagi siapapun pelaku kesenian. Kesenian apapun. Bahkan dia sudah ada bergejolak sejak mulai dipikirkan. Karena ketika dipikirkan, panggung itu sudah tercipta di imajinasi, di ilusi kita. Bagaimana nanti bentuknya, bagaimana nanti proses, bagaimana cara menuliskan kode-kode atau menuliskan naskahnya. Kenapa saya bilang kode? Karena naskah-naskah bed kebanyakan kode aja. Karena kami kan kebanyakan tidak memakai kata, tidak memakai dialog, tetapi kode semacam gambar-gambar. Nah, itu ditempatkan misalnya di kertas, saya jadikan gambar atau jadikan kode. Kemudian bagaimana nanti latihannya? Kira-kira siapa yang bisa memainkan ini, teman-teman? Sebenarnya sih nggak perlu pilihan. Kurus, gemuk, besar, kecil, pendek, tinggi, tua, muda bisa di Bali Experimental Theater. Tapi pertimbangannya, yang kecil itu dikasih izin orang tua nggak? Kan itu. Jadi kita memikirkan itu. Yang perempuan nanti bisa nggak dia? Saya tetap juga mempertimbangkan aspek etisnya, bukan hanya estetika, etisnya. Misalnya ada adegan adegan membanting-banting diri sedemikian rupa. Kalau kita memakai anak atau memakai seorang murid perempuan remaja, itu bagi saya nggak etis juga. Estetikanya mungkin dapat. Ketika saya misalnya menunjuk seseorang menjadi pengemis di jalanan misalnya, di dalam konteks pemanggungan atau konteks membuat video, katakanlah saya menyuruh seorang menjadi pengemis di jalanan, terus pengemis yang kemudian harus tidak berbaju dan compang-camping, kemaluannya hampir kelihatan untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar miskin untuk kebutuhan video saya. Mungkin secara estetik dapat, tetapi secara etika kan enggak. Nah, itu juga di teater saya perlakukan. Jadi saya juga tidak otoriter amat lah. Saya juga tetap kompromi kok. Nah, di sana saya ketika membayangkan ini si A, si B ini yang akan kira-kira bisa memainkan, tetap itu menjadi pertimbangan saya. Makanya, ya teater itu sudah mulai ada ketika sejak mulai dari pikiran. Kemudian ketika sudah latihan, kemudian oke, kita akan panggungkan di mana. Nah, di panggung itu pun kemudian akan ada problem atau sesuatu hal yang baru. Katakanlah, misalnya, yang gampang-gampang aja. Bali Experimental Theater itu memakai unsur-unsur dalam satu pementasan. Kayak kemarin, tahun 2019 kami memakai banyak unsur kotor, air, sampah, debu, dan lain sebagainya di Festival Bali Jani Denpasar. Pemainnya ada 90 orang. Itu kan
mungkin saja bisa dipentaskan di Sirar-Raunau karena fasilitasnya kan setiap penampil main di gedung Sirar-Raunau yang megah, yang bersih. Tapi saya berpikir, bayangkan hancurnya gedung Sirar-Raunau dengan itu. Bahkan ada suara ledakan-ledakan. Jadi saya memilih pentas di luar, di pinggir sungai yang utaranya Art Center. Dan di sana ada panggung atas stage juga. Saya justru melihat kondisi yang seperti itu, saya tiba-tiba ingin aja membalik. Penontonnya yang di panggung, pemainnya, pementasannya yang ada di bawah. Gimana sih rasanya kalau penonton yang menjadi seolah-olah pentas, tapi pemain yang seolah-olah nonton. Jadi saya balik kondisinya. Nah, itu pun menjadi semacam, jadi tidak mati. Tidak selesai main naskah, latihan, pentas. Nggak selesai. Teater tuh nggak selesai di sana. Kemudian, apa yang harus digunakan? Ya, pergunakan. Saya belajar dari Pak Putu Wijaya, guru kita semua, Beli Putu Wijaya, bertolak dari apa yang ada. Apa yang ada di sekitar itu yang kita pakai. Saya Wayan Nudiane, itu nama di KTP, tapi teman-teman justru lebih mengenal saya dengan nama Nanok Dakansas. Itu nama yang sudah dari SMP bahkan dipakai oleh teman-teman dengan alasan apa. Tapi saya memang kalau berkarya saya memakai nama Nanok Dakansas. Saya lahir di Banjarmoding, Desa Candikusumo, ya di barat Kecamatan Melaya, ya di barat Kota Negara, di sebuah wilayah perkebunan, di antara para petani, karena keluarga saya memang keluarga petani sampai sekarang. Saya mulai belajar atau mengenal teater sejak SMP sebenarnya juga. Ketika SMP saya di SMP 1 Negara, setiap kenaikan kelas tuh biasanya ada drama gong waktu itu. Tahun 78, 79 sampai 81 itu, dan saya diajak main drama gong menjadi pemain-pemain figuran bersama teman-teman. Ya itulah saya mulai mengenal dunia panggung. Awalnya saya lebih tertarik atau lebih senang dengan puisi. Jadi saya juga SMP itu saya menulis puisi untuk majalah dinding, kemudian saya berlangganan majalah-majalah nasional waktu itu seperti majalah Hai, majalah Intisari zaman itu, di mana di sana ada puisi-puisi remaja, ada puisi-puisi dewasa. Horizon juga saya sudah mulai baca sejak SMP, majalah Sastra Horizon, karena di sekolah kami di SMP 1 Negara saat itu perpustakaannya bagus sekali, pilihan buku-bukunya banyak, termasuk novel-novel terjemahan. Dan saya lebih suka memang, mungkin karena saya orang desa ya, waktu itu saya belum banyak punya teman di sekolah, karena saya sekolah di SMP 1 Negara, kota waktu itu, Negara itu karena saya di kampung, jadi saya lebih memilih perpustakaan. Nah, kembali pada teater, jadi sejak itu saya merasa senang di panggung, walaupun hanya menjadi figuran dan lain sebagainya. Waktu berjalan SMA, saya orangnya tidak sabaran. Puisi atau sastra dan teater itu
gejolaknya sama dalam diri saya. Saya tidak sabar. SMA saya di negara tidak ada jurusan sastra, maka saya harus pindah ke Singaraja. Pindah ke Singaraja, saya kurang mendapat persetujuan dari orang tua. Jadi belajar sastra ya nggak bagus lah, jadi seniman untuk apa juga kan gitu zaman itu. Akhirnya saya memutuskan berhenti dari sekolah. Kelas 2 SMA saya berhenti dari sekolah. Pamit baik-baik dengan orang tua, dengan kepala sekolah waktu itu, dengan guru BP saya, Pak Yohanes, kepala sekolah tuh Pak Dewanom. Sudah almarhum beliau. Jadi dengan berbagai pertimbangan dan janji sebagai anak nakal, saya diizinkan berhenti sekolah oleh orang tua dengan janji belajar sendiri. Lama lumayan itu 1 tahun 2 tahun saya luntang lantung aja sebagai anak yang tidak sekolah. Teman-teman SMA saya kemudian ada yang kuliah di UNU, di IKIP Singaraja, IKIP waktu itu Singaraja. Kemudian yang di UNU ada yang di sastra, Fakultas Sastra. Ya saya cari dia, saya belajar sama teman-teman yang sekolah atau kuliah di sastra itu. Teman-teman di sastra ada Putu Fajar Arjana namanya, mungkin teman-teman tahu. Beberapa kali nyari saya, "No, ada kegiatan gini di kampus, kesanalah." Ada kegiatan teater misalnya, ada diskusi teater. Fajar tahu saya suka teater. Saya berangkat ke UNUD di Sanglah itu, nonton orang pentas, nonton orang diskusi, para senior-senior, ada Pak Abu Bakar, Pak Kaseno, dan lain sebagainya. Ya itulah proses saya mengenal teater. Akhirnya saya bikin teater. Tahun 86 saya dengan teman-teman di negara mendirikan Teater Kene namanya. Teater Kene, kami mementaskan naskah-naskah realis, terutama naskah-naskah karya yang sudah ada, misalnya karya Mutingo Buse, Arifin Sinur, kemudian naskah lokal Bali juga, almarhum Ketut Sahriwardi Abbas pernah saya mainkan naskahnya. Itu tahun 86 atau 89 atau 90 itu. Kemudian Teater Kene sendiri juga cukup aktif, tidak hanya pentas, tetapi karena di negara waktu itu tidak ada sanggar seni sastra atau seni modern, Teater Kene sekaligus menjadi semacam sanggar untuk proses belajar bersama di bidang sastra dan teater modern. Nah, tahun 93 saya menikah dalam keadaan nganggur sebagai seniman jalanan tidak jelas. Saya bosan dengan apa yang kami lakukan di Teater Kene dengan naskah-naskah dibuat orang dan lain sebagainya. Saya kemudian mendirikan Bali Experimental Theater tahun 93 itu 16 Juni, saya ingat 16 Juni tahun 1993 saya mendirikan Bali Experimental Theater. Itu didasari pikiran begini. Teater Kene sudah beberapa kali pentas ke beberapa tempat, tapi hanya di Bali, misalnya Denpasar, Singaraja. Ada kendala bahasa, ada kendala bahasa verbal. Ketika misalnya tamu dari luar Bali atau tamu luar Indonesia yang menonton pementasan itu, jadi kendala bahasa itu saya pikir ini penting untuk diatasi atau dijembatani. Nah, di Bali Experimental Theater itulah saya meninggalkan dialog. Bukan meninggalkan bahasa, tapi dialog saya tinggalkan. Di Bali Experimental Theater tuh kita sebut BET ya, BET. Saya memakai 3 unsur di teater saya itu hanya gerak, suara, dan bebunyian. Gerak ya gerak tubuh dasarnya juga gerak
secara umum aja. Mungkin orang melambai, mengangguk, menggeleng, berkedip, itu kan bahasa tubuh yang universal sekali, semua orang akan mengerti. Kemudian suara yang ditimbulkan dari, yang keluar dari alat apa namanya, alat suara kita di dalam misalnya nafas, terhadap majalah Tempo, geraman, teriakan, jadi suara dari dalam tubuh. Kemudian gigi yang apa namanya di dalam Indonesia ya, gigi yang gemeretak bagian-bagian dari suara yang saya gunakan. Kemudian bebunyian dari luar, bisa bebunyian dari tubuh sendiri, tubuh yang dipukul, tubuh yang dibanting-banting atau membanding, suara dari hentakan kaki dan lain sebagainya. Itu konsep di bed. Itu yang saya pentas, saya jadikan olah eksplorasi, olah di panggung menjadi semacam simbol-simbol, menjadi pengganti bahasa verbal di dalam berbagai naskah saya. Naskah di bed. Dan di bed itu selalu saya menggunakan naskah sendiri. Nah itulah kekejaman saya dalam tanda kutip. Beberapa teman bilang saya ini otoriter sekali di teater, ya tapi di bed saja. Kalau di kene saya enggak. Di teater kene itu saya ya sangat gini, dengan naskah-naskah yang ada sangat kompromis. Tapi kalau di Bali eksperimental teater saya nggak kompromi. Itulah. Dan Astungkare bed begitu berdiri, mungkin karena kegiatan saya sebelumnya juga sudah sering didengar teman. Bed itu baru berdiri beberapa bulan sudah diundang ke tingkat nasional di kemah teater kalau nggak salah, diselenggarakan oleh kementerian, saya lupa kementerian apa. Itu kemahnya di Cibubur. Jadi teater se-Indonesia itu kemah di sana berdasarkan undangan, pentas dan lain sebagainya. Di sana saya kemudian tahu begitu banyak teater-teater di luar yang besar, seperti misalnya teater Payung Hitam waktu itu yang saya tonton. Kami pentas bersama di Cibubur, Payung Hitam yang sampai sekarang hidup menjadi komunitas Payung Hitam di Bandung. Kemudian teater apa itu ya, banyak sekali, saya lupa. Teater Gidag-Gidig dari Solo. Saya kenal beberapa tokoh teater. Boneng Pelawak itu ternyata kan seorang aktor. Kemudian ketemu dengan teater dari teater mandiri, ketemu menteri dan lain sebagainya itu. Nah, kepercayaan diri saya pada Bali Experimental Theater itu semakin tebal, semakin hidup di dalam saya, bahwa apa yang saya coba, yang saya lakukan dengan Bali Experimental Theater itu akan bisa dilanjutkan, seharusnya bisa hidup. Ya itulah, sejak itu kemudian saya membawa Bali Experimental Theater itu pentas keliling ke Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Malang, Nusa Tenggara Barat, dan di Bali sendiri di Art Center, di UNU, di Singaraja. Ya mulai liar pergaulan kami dalam konteks berteater itu. Dan naskah-naskah yang lahir kemudian tahun 95, 96 sampai 98 sampai era reformasi itu di bed itu mungkin tidak jauh berbeda dengan teater-teater yang ada di luar kita, di luar Bali. Saya menggarap naskah-naskah atau pertunjukan-pertunjukan bersifat protes sosial. Bukan hanya protes, tapi mengangkat isu-isu sosial masyarakat yang terjadi. Misalnya waktu itu kan zaman Orde Baru. Jadi
ada represi terhadap kesenian yang vokal, ada pemberedelan di mana-mana, dan saya justru semakin bergairah untuk mengangkat isu-isu itu. Lahirlah kemudian naskah-naskah gerubug misalnya. Gerubug itu dari bahasa Bali yaitu gering ya, gering, gerubug itu gering. Tapi yang diangkat di dalam bukan hanya gering atau gerubug atau sakit di dalam tubuh, tetapi bagaimana mental, pikiran masyarakat atau bangsa ini di bawah tekanan politik sosial yang ada waktu itu. Saya juga agak heran, padahal saya belum tua-tua amat waktu itu, tapi ya riset saya adalah melihat TV, kemudian membaca koran waktu itu, ya itu dari riset sehingga saya bisa memahami kondisi di luar. Karena apapun ya, saya kan masih di desa, di Jemberana, yang hanya komunikasi informasi hanya dari televisi, koran. Kebetulan saya langganan koran-koran waktu ini, jadi risetnya melalui itu, sehingga saya bisa mempelajari kondisi sosial, mental, kondisi ekonomi bahkan di bangsa ini. Jadi lahir gerubug, kemudian lahir naskah ringsek. Ringsek tuh ketika saya terinspirasi waktu ada istilah semenisasi, rumah orang miskin di semen agar bisa dianggap tidak miskin, cukup di semen saja rumahnya udah. Kemudian represi negara waktu itu terhadap buruh yang vokal, misalnya Marsina waktu itu, pemberedelan terhadap majalah Tempo misalnya, kemudian majalahnya Detik waktu itu diberedel, Detik sebelum menjadi detik.com sampai sekarang. Jadi itu semua di dalam ringsek itu. Kemudian bagaimana program pemerintah masuk ke desa, seolah-olah intinya program itu kalau bahasanya sekarang pencitraan, harus terlihat berhasil semua program, yaitu salah satu semenisasi dan lain-lain itu. Itulah naskah ringsek dasarnya dari sana. Kemudian naskah Min. Naskah Min itu lahir dalam situasi di mana masyarakat waktu itu sangat terracuni oleh, ada nggak yang tahu Porkas ya? Sebelum bernama Togel ya, kan negara atau Kementerian Sosial waktu itu membuat undian kalau semacam Togel sekarang untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk kebutuhan sosial, membantu masyarakat miskin. Tapi itu permainannya seperti Togel. Belum ada Togel ya, waktu itu namanya Porkas, kemudian saya lupa namanya. Nah, itulah. Jadi masyarakat apa-apa di sana dikaitkan dengan mimpi, dikaitkan dengan kode alam. Misalnya ada orang mati aja, nomor kuda pasangin, nomor berapa orang mati, nomor sekian. Kemudian orang ngelihat kecelakaan, cari di buku mimpi, kecelakaan nomor berapa pasangin. Ya itu naskah Min itu ada di sana. Jadi kondisi sosial masyarakat tuh semua berdasarkan mimpi, berdasarkan kode alam. Ya naskah itu yang saya bawa kemana-mana. Jadi gerubug, ringsek, Min, ada Bah, ada apa lagi naskah-naskah saya waktu itu, bersalin di ruang tamu dan lain sebagainya. Itu perjalanan bed. Jadi kami pentas di gedung Taman Budaya Solo, masih Pak Murti Jono ketuanya, almarhum kepala Taman Budaya Solo. Jadi seolah-olah kami itu bed
dan teman-teman dari teater manapun di Indonesia begitu mudahnya untuk mendapat fasilitas akomodasi maksudnya. Waktu itu tinggal bersurat ke gedung ke Taman Budaya Solo bahwa kami mohon diberikan waktu untuk melakukan pentas, dijadwalkan oleh mereka. Kemudian di Jogja, kami pentas di ISI Jogja, di Universitas Sanata Dharma Jogja, kemudian di beberapa tempat lain di Jogja, kemudian diundang di Bentara Budaya Jakarta, di Surabaya di pertemuan para budayawan. Kemudian yang saya melekat sampai sekarang, setiap saya membuat lakon baru, pertunjukan baru di BET, tujuan pertama saya yang untuk mementaskannya pasti Taman Budaya Mataram, NTB. Jadi begitu selesai sebuah naskah, kami latihan, kami bawa dulu ke NTB, Taman Budaya Mataram. Setelah dipentaskan di sana, baru saya bawa yang nomor 2 biasanya di Undiksa. Undiksa waktu itu masih terbuka sekali, ada beberapa ruang atau halamannya juga, dan semacam aula kalau nggak salah di samping Fakultas Seni Rupa itu. Di sana kami melakukan proses lagi dengan naskah-naskah saya. Kami pentaskan bersama beberapa dosen, teman-teman yang jadi dosen di sana, melakukan diskusi, melakukan kritik dan lain sebagainya. Setelah itu baru saya bawa keluar ya ke Solo dan lain sebagainya. Itu perjalanannya BET. Oh ya, BET juga 2 kali diundang untuk pertemuan teater kawasan timur Indonesia. Ada namanya dulu kegiatan Katimuri. Pertemuan teater kawasan timur Indonesia, Katimuri. Jadi kami BET diundang yang pertama adalah di mana ya? Di Surabaya apa di Lombok yang pertama? Mungkin yang di Surabaya. Kemudian di Lombok yang kedua. Katimuri itu cuma 2 kali rasanya karena terkendala berbagai hal waktu itu. Jadi kami juga terlibat di sana, bukan hanya pementasan tapi terlibat diskusi-diskusinya. Dan Katimuri itu adalah temu teater kawasan timur Indonesia itu didasari dengan semangat gotong royong. Tidak ada honor, tidak ada fasilitas akomodasi antar jemput. Jadi kami semua teater yang mengikuti itu membawa bekal sendiri-sendiri, membawa biaya sendiri-sendiri. Hanya fasilitas panggung di sana ada. Panggung sudah ditentukan panitia. Dan begitulah. Jadi, kalau teringat Katimuri, dulu kehidupan teater benar-benar menjadi semacam, kalau Rendra menyebutnya perwujudan daya hidup antar sesama pelaku teater di Indonesia untuk eksis dengan upaya-upaya sendiri, tidak bergantung kepada pemerintah misalnya, tidak bergantung pada dana dari pemerintah, karena waktu itu dana dari pemerintah sulit. Memang sulit, kondisi mungkin memang sulit. Saya tidak mendalami soal kondisi itu, tapi saya merasakan memang sulit. Saya saja kalau misalnya pentas di Jawa, di Jogja, memohon bantuan ke Pemda, nggak bisa, nggak dapat. Paling ya secara pribadi. Atau 500.000 saya pernah dapat bantuan dari Pemkab Jembrana waktu itu tahun berapa 90-an, hanya sebatas itu. Nah, sekali lagi bahwa teater itu ada semacam ruang bagi pelaku budaya, pelaku teater itu untuk memaksimalkan daya hidupnya atas kondisi yang ada di
di sekitarnya yang ada secara nasional, bahwa kesenian itu adalah cara atau apa ya, cara untuk menyembuhkan diri dari depresi-depresi tekanan yang mungkin tidak kita sadari atau kita sadari. Yang saya maksud depresi di sana kan dengan kondisi ekonomi yang morat-marit, yang belum maju. Kemudian depresi dari tekanan represinya pemerintah waktu zaman Orde Baru, pembungkaman. Jadi depresi sekali sebenarnya kondisi masyarakat waktu itu. Jadi ada semacam ketakutan dalam diam, lebih baik. Di Bali waktu itu ada istilah koh ngomong, masyarakat tuh koh ngomong. Nah, dengan teater itulah kemudian koh ngomong tuh bisa teratasi. Kita nggak ngomong, tetap nggak ngomong, kamu saya protes, enggak. Tapi di teater, di panggung teater itu kita bicara. Entah dengan bahasa verbal atau bahasanya Bali Experimental Theater yang saya bilang tadi. Hanya dengan suara, bebunyian, dan gerak. Itu jadi teater itu pada waktu itu seperti itu. Dia menjadi alat untuk mengekspresikan diri, untuk berjuang, untuk menunjukkan daya hidup dan menunjukkan dan memelihara daya hidupnya agar tetap hidup. Bukan hanya bad loh maksud saya, jadi semua kesenian, termasuk sastra juga. Kita berjuang seperti itu. Dan itu kemudian mempererat silaturahmi, penyamubrayaan kalau Bali antar kelompok, mempererat solidaritas bukan hanya pada sesama seniman, sesama sastrawan, tetapi solidaritas terhadap masyarakat di sekitar juga. Karena masyarakat bisa melalui menonton atau membaca karya-karya sastra, menonton pertunjukan teater yang cukup masif waktu itu, dengan protes-protes itu, kesadaran masyarakat kan tumbuh. Jadi solidaritas masyarakat untuk melawan, dalam tanda kutip, melawan kondisi depresi itu menjadi lebih bergairah. Itu saya pikir itu salah satu fungsi dari kesenian modern, kesenian panggung, dalam hal ini teater dan puisi bagi saya. Nah, tahun 2000 sampai 2000 sampai 2005 saya hampir tidak bekerja, tidak mengerjakan hal baru di Bali Experimental Theater karena saya melatih SMA Negeri 1 Denpasar. Enggak, sebelumnya. Dari 98, 99 sampai 2000 saya melatih SMA Negeri 1, Teater Angin di SMA Negeri 1 Denpasar. Jadi setiap tahun tuh saya paling nggak ada 4 bulan di Denpasar. Tetapi di BET masih ada karya. Nah, tahun 2000 sampai 2005 saya bekerja di Pemkab Jemberana untuk membuat majalah pemerintah daerah waktu itu. Jadi saya tidak sempat sama sekali menyentuh kegiatan teater, cuman bisa masih menulis puisi dan lain sebagainya. Jadi vakum sekali. Tetapi kevakuman itu nggak bertahan lama. Ada sesuatu yang hilang pada diri saya. Akhirnya mulai 2006, kemudian 2000, selanjutnya saya mulai lagi menggali-gali sesuatu, menggali-gali diri untuk teater, terutama di Bali Experimental Theater. Mungkin kondisi sekarang tidak memungkinkan seperti tahun 90-an atau tahun 80-an itu dalam hal pentas. Kelompok-kelompok teater semacam kami ini tidak bisa ujug-ujug mengajukan surat mohon izin di Art Center Denpasar untuk pentas, atau mohon izin untuk pentas di Solo, di gedung kesenian di
Taman Budaya Jogja dan lain sebagainya. Sekarang kan serba, istilahnya apa ya? Mungkin kurang tepat, nggak benar. Swastanisasi itu loh. Jadi semua disewakan. Kalau kita main di Art Center Denpasar, per malam itu ada sewanya sekarang. Mau pakai gedung, sewa sekian. Di mana-mana begitu. Di luar Bali juga begitu. Saya dengar di gedung Taman Budaya Jogja, Taman Budaya Solo sudah ada hitungan sewa gedung, sewa lightingnya lain dan lain sebagainya. Jadi kami nggak bisa. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut di dalam proses saya berkarya, kami tetap melakukan pementasan ya di halaman rumah saja, kecil-kecilan. Tetapi itu setidaknya menjaga daya hidup dan juga memberi ruang kepada anak-anak generasi sekarang, terutama anak-anak sekolah, untuk setidaknya mereka punya bukan hiburan ya, punya media lain di luar kelasnya, di luar gadgetnya, di luar hiburan-hiburan YouTube dan lain sebagainya. Sorry, mataku agak gini ya. Sekali lagi, pentas-pentas kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa jadi merupakan media alternatif bagi anak-anak sekolah, media alternatif di luar media-media yang mereka dapatkan di HP mereka, di gadget mereka, entah di YouTube, entah di platform-platform apa lagi. Nah, apa yang kami lakukan itu juga dengan pentas kecil-kecilan di halaman rumah dan lain sebagainya, ternyata juga sejalan dengan dunia kalender pendidikan sekarang. Pendidikan sekarang, dunia sekolah kan ada istilahnya P5. P5-nya mulai dari kerajinan, praktek kerajinan atau praktek tentang kegiatan-kegiatan lokal, baik itu sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Ada juga kebudayaannya kan. Nah, melalui pentas-pentas kecil itulah kemudian sekolah-sekolah tahu bahwa di BET, Bali Experimental Theater tuh boleh menitipkan menitipkan anak-anak murid-murid mereka untuk belajar teater, yang kemudian untuk mengikuti lomba-lomba misalnya di Festival Nasional Pelajar FLS3N, FS2N, kemudian di provinsi juga ada event-event itu. Jadi BET ini menjadilah semacam laboratorium kecil atau bengkel kecil bagi anak-anak sekolah di Jembrana untuk belajar tentang teater. Ya, otomatis saya tidak ujug-ujug, tidak begitu saja menularkan eksperimen kepada anak-anak sekolah. Saya tetap yang wajar-wajar saja, bertahap untuk ya mulai dari belajar acting, belajar pernapasan, yang begitulah. Jadi anak-anak sekolah dari tahun 2000 sampai sekarang itu ya menggunakan atau ikut di Bali Experimental Theater itu berproses. Ada yang kemudian saya ajak juga pentas kemana-mana anak-anak sekolah. Ada juga yang begitu tamat ya selesai mungkin di kampus dia melanjutkan kegiatannya. Nah, hal itu secara tidak sengaja menjadi regenerasi. Saya belakangan baru menyadari bahwa ternyata apa yang terjadi di BET dengan anak-anak yang begitu banyak latihan di sini, itu otomatis atau secara tidak sengaja menjadi regenerasi di keanggotaan Bali Experimental Theater itu sendiri. Kemarin
bulan lalu Bali Experimental Theater diundang untuk mengikuti diundang untuk Festival Teater Indonesia yang di Medan tanggal 1 sampai 3 Desember kemarin, minggu yang lalu. Saya dihubungi panitia dengan cukup mendadak bahwa Bali Experimental Theater diundang untuk mengisi pentas di Medan, di FTI Medan, Festival Teater Indonesia Medan. Saya agak kewalahan. Menghubungi beberapa teman yang senior, kita akan main, ternyata nggak bisa, terkendala pekerjaan mereka, terkendala beberapa hal. Saya coba hubungi yang mahasiswa, untungnya lebih mudah. Ternyata yang mahasiswa, beberapa di antara mereka ada yang siap main. Kemudian yang SMA, ternyata mereka siap banget. Siap om, kami siap main. Dan saya tidak mengalami kendala yang berarti. Karena mereka udah mengikuti proses yang normal selama ini. Ketika saya ajak menggarap sesuatu yang sedikit keluar dari yang normal-normal yang mereka alami, selama ini tidak begitu terkendala. Dan mungkin mereka sudah paham juga maunya Om Nano itu yang macam-macam begini. Ya, jadi saya berangkat ke Medan itu boleh dikatakan dengan aktor-aktor ABG. Jadi ada SMA dan masih mahasiswa. Dan syukurnya Sungkaro di Medan pementasan kami berjalan baik, lancar, mendapat apresiasi yang sangat baik dari teman-teman, mendapat sambutan yang mendapat sambutan pengakuan yang tidak mengecewakan, dan kami tampil tidak mengecewakan teman-teman di sana. Itu keuntungan dari, kalau boleh saya bilang keuntungan, bahwa di Bali Experimental Theater tuh secara berkesinambungan anak-anak muda di kota negara ikut belajar. Jadi kami bisa sewaktu-waktu bisa tampil, kalau bahasa kasarnya bisa asal comot aja. Itu. Kemudian sementara itu di bidang sastra, saya dan teman-teman di negara juga masih terus bergerak. Saya sendiri masih tetap menulis puisi, cerpen, novel yang sudah beberapa terbit. Jadi itu juga tidak kami tinggalkan. Jadi berjalan beriringan antara kegiatan sastra, teater, dan bermasyarakat itu berjalan beriringan. Tidak ada hal yang bahwa saya adalah pelaku teater modern, saya terkucilkan atau mengucilkan diri, atau sengaja menutup diri dari kesenian tradisional, enggak. Saya tetap di seni tradisional, ya juga saya jalan aja seperti sekarang. Apalagi di Bali kan seni tradisional bukan sesuatu yang harus dibuat, otomatis saja setiap orang otomatis menjadi bagian dari budaya, menjadi bagian dari kesenian tradisional itu sendiri di Bali, otomatis itu. Jadi nggak perlu saya harus membuat seke, itu bagi saya enggak. Tapi seke-seke kan sudah ada otomatis di setiap Banjar, dan saya otomatis menjadi seke. Misalnya di Banjar saya ada seke jegog, seke angklung, ya saya otomatis menjadi bagian dari. Nah itu bagian yang juga penting menjadi catatan, bahwa kondisi Bali, kondisi kesenian di Bali, kesenian tradisionalnya itu unik. Orang baru lahir, dia sudah menjadi bagian dari komunitas, menjadi bagian dari seke kesenian yang ada di Banjarnya kan. Begitu lahir, dia menjadi warga Banjar, di Banjarnya ada seke angklung, atau Banjarnya punya angklung, punya reong, gong, punya jegok, dan lain sebagainya, dia otomatis menjadi itu. Karena kesenian di desa itu kan dibesarkan, dipelihara melalui khas Banjar, khas Tempek, dan lain sebagainya. Jadi otomatis ikut memiliki, otomatis ikut menjadi keanggotaan. Nah, itu yang membuat saya, antara kehidupan teater modern saya dengan
kehidupan teater tradisi atau kesenian tradisi saya itu nggak ada batas, nggak ada sekat, nggak ada perbedaan. Saya pagi bisa ikut ngayah ngemple di pura, tapi malamnya saya udah main di panggung absurd, panggung eksperimental dan lain sebagainya tanpa ada jeglag, tanpa ada jeda atau jet lag lah. Dan kalau kita naik pesawat jet lag, aku masih ingat menggambel tadi nggak bisa, enggak, otomatis saja. Dan itu berlaku bagi seluruh orang Bali saya kira. Paginya ayo ke Umo, siangnya tiba-tiba di Balai Banjar ngecel siap, sorenya menggambel di pura atau bahkan ngeleneng kan. Ya itulah kehidupan kita. Dan Bali Experimental Theater ya seperti itu, hidup yang dalam tanda kutip kompleks itu, bukan absurd tapi kompleks banget. Bali Experimental Theater itu spiritnya adalah kompleksitas kehidupan kita, kehidupan masyarakat Bali sendiri. Di Bali Experimental Theater, dalam garapannya mungkin tidak ditemukan adanya alur-alur konvensional. Misalnya ada alur pembukaannya, kemudian di tengahnya gimana, atau intronya gimana, kemudian interlude-nya gimana, verse-nya gimana, refrain-nya kalau ibarat musik. Di Bali Experimental Theater tuh mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang datar atau sesuatu yang begitu saja penuh. Mungkin 2 dimensi, mungkin 3 atau 4 dimensi, tergantung kepekaan. Nah itu kan sebenarnya tidak jauh-jauh dari apa namanya ya, tradisi lukisan kamasan, lukisan Bali tradisi itu kan nyaris tidak ada perspektifnya. Kalau Anda lihat, ada bidadari kaya, mandi bidadarinya, ada orang ngintip, kemudian di atasnya ada pesawat helikopter terbang, terus di sampingnya tiba-tiba ada pasar. Lukisan-lukisan tradisional Bali kan seperti itu. BET atau Bali Experimental Theater itu sebenarnya seperti itu juga. Perspektif, dimensi itu adalah ilusi yang tercipta dengan sendirinya ketika setiap orang, setiap kepala menonton pementasannya. Dia mau menaruh perspektif dari mana? Boleh. Dia menaruh dari kiri, kanan, dari atas, boleh juga kalau ingin melihat sudut pandang atau perspektif. Kalau enggak, dia hanya dipandang sebagai sebuah bidang datar yang dipenuhi oleh sesuatu saja, ya bisa juga. Dan itu adalah ilusi. Jadi Bali Experimental Theater ya menampilkan ada sirkulasi ilusi itu sendiri. Jadi ilusi itu bersirkulasi begitu saja. Ya, begitulah. Jadi, nah, kalau ngomong soal originalitas, mungkin saya tidak berani menyebut apa yang dilakukan BET atau Bali Experimental Theater satu yang original atau originalitas. Enggak. Saya belajar dari, kayak tadi saya bilang, Beli Putu Wijaya. Bertolak dari apa yang ada. Apa aja ada nih di Tongos itu Anggon. Bisa saya ada koran ada di sana, koran menjadi batu, ada batu. Ranting pohon, air dan lain bisa. Kemudian kalau gerakan-gerakan misalnya gerakan membenturkan diri, gerakan memukul diri, membanting diri atau dan lain sebagainya, itu kan bukan sesuatu gerakan baru. Orang
zaman purba sudah ada. Orang melambai mungkin zaman purba udah melambai. Kemudian suara dari dalam tubuh, orang menggeram, orang menjerit. Itu juga kan sudah dari manusia ada, mungkin ada. Jadi unsur-unsur originalitas tuh saya nggak berani menyebut di bed itu adalah sesuatu yang original. Enggak. Saya hanya mengelola apa yang sudah ada sebelumnya. Seperti potensi yang ada di dalam tubuh, potensi bebunyian, potensi suara, kemudian potensi gerak, dan lain sebagainya itu dikelola di dalam sebuah pemanggungan. Jadi sekali lagi saya enggak, apa originalitasnya? Enggak. Saya pikir enggak. Mungkin kalau saya bisa menemukan suatu gerakan yang baru sekali nanti entah gimana ya. Saya akan bilang ini original nih. Hanya ada di bed. Enggak lah. Itu. Oh ya, ngomong-ngomong, kan dari tahun 90-an di dunia teater modern ada istilah apa, bisa dibantu nggak aku ya? Ada multimedia. Multimedia selalu saya lihat di pertunjukan teman-teman di Indonesia, multimedianya pasti pakai proyektor. Multimedianya selalu, oh nanti multimedia proyektor. Itu sebenarnya kan hybrid itu. Tapi pengertian multimedia. Nah, pengertian multimedia saya tuh justru nggak kayak gitu. Oke, pakai proyektor, pakai layar dan lainnya, oke. Tetapi di luar itu, multimedia kan apa yang ada di sini? Batu, daun, air, tubuhmu, nafasmu, suaramu, itu bagi saya tuh multimedia. Nah, itu aja yang kadang-kadang bikin saya merasa lucu ya. Oh, pementasannya multimedia. Kami memakai multimedia, tolong sediakan proyektor. Enggak, hybrid aja lah gitu ya, hybrid sebenarnya. Itu. Apa lagi yang bisa saya ceritakan? Ya, mungkin bagaimana bisa hidup dari teater? Ya. Maaf, secara pribadi, saya kalau memikirkan diri saya sendiri mungkin tidak beda dengan teman-teman yang lain. Dalam dunia teater ini, saya bukan orang yang hidup dari teater, bukan orang yang menghidupi teater, tetapi sebagaimana teman-teman pelaku teater lain, kami adalah orang-orang yang menghidupkan teater itu sendiri. Artinya, kalau teater itu, bahwa teater itu belum bisa kita jadikan secara umum untuk hidup. Pengertiannya untuk membiayai kehidupan kita secara real. Misalnya dari berteater kita bisa makan, minum, hidup, menghidupi keluarga dan sebagainya. Belum. Terutama untuk kondisi-kondisi seperti saya dan yang setara lah, yang seperti saya. Kemudian kalau menghidupi teater lebih tidak mungkin lagi. Kalau menghidupi teater, pengertian saya, ya kita harus memasok teater agar tetap ada hidup, agar tetap ada teater, mungkin membiayai dan lain sebagainya. Posisi saya bukan di sana. Tapi menghidupkan teater mungkin iya. Artinya ketika teater tuh ada, tetapi tidak ada, teater hanya disebut, tetapi mana pementasannya, mana panggungnya, nggak ada. Di sanalah kami ini mengadakannya, menghidupkannya. Nah, teater kalau tidak dihidupkan, walaupun ada dana yang menghidupinya, juga kan nggak ada dia, nggak bisa terwujud. Dan kalaupun tidak ada pemanggungan atau pementasan teater, dunia juga baik-baik saja kok. Bali mungkin tidak ada orang pentas teater, tidak ada orang berkegiatan teater sama sekali. Ya Bali akan tetap jalan, tidak terpengaruh apa-apa. Nah, tetapi di sanalah kemudian di tengah kehidupan itu, teater yang tidak ada itu tidak dipanggungkan dia, sehingga dia hidup.
Jadi menghidupkan yang sebenarnya sudah hidup tapi dihidupkan, diadakan. Itu aja posisi saya. Jadi saya tidak bisa untuk menghidupi diri sendiri. Ya istri saya jualan es, saya ngelatih anak-anak mendapat honor. Kemudian dari menulis puisi, menulis cerpen atau menulis artikel saya dapat honor. Jadi narasumber di beberapa tempat, walaupun honornya ya honor kampung gitu, tidak bisa. Bukan honor profesional ya, saya nggak pada posisi itu gitu. Dan saya hidup di kota kecil ini ya berapa. Yang unik kan saya tidak mendapat honor pasti kalau di melatih murid-murid, nggak pernah. Tetapi ketika murid lomba terus menang jadi juara di provinsi misalnya, mereka datang, pak gurunya datang, ngasih. Jujur aja mereka ada 200, 500 ribu. Itu kalau menang. Kalau tidak menang ada juga yang ngasih atau lebih banyak yang tidak ngasih. Jadi gimana saya mau hidup dari teater? Nah, jadi hidup saya ya dari berkebun, keluarga ada setiap bulan. Hal yang paling saya syukuri kan penerimaan keluarga akhirnya. Keluarga terdekat saya, anak sama istri. Mereka menerima banget posisi saya seperti ini, bukan kondisi. Posisi saya seperti ini mereka paham banget, mereka dukung banget. Kemudian keluarga yang lebih besar, keluarga adik saya, bapak ibu saya, bahkan tetangga saya di Banjar sangat paham dengan keadaan saya. Jadi mereka Banjar nggak pernah nyalahin saya, Cising Ten, kamu nggak pernah ngayah, nggak pernah. Karena mereka tahu Nano pasti pentas. Pasti yang ngelatih murid, enggak. Tapi kewajiban di Banjar ya tetap, misalnya uron-uron itu. Saya orang normal saja, nggak ginilah. Apa istilahnya? Itu sesuatu yang bagi saya paling besar, paling berarti di teater yang saya dapatkan adalah akhirnya apa namanya ya? Satu, kemampuan saya sendiri untuk menyiasati hidup saya sendiri. Itu yang paling besar yang saya dapat. Semoga saya tidak punya masalah yang aneh-aneh, tetapi sejauh ini di dalam berteater, di dalam berkesenian, saya mendapatkan diri saya sampai sekarang ini menjadi banyak teman, banyak saudara, bisa hidup layak walaupun mungkin bukan sebagai orang yang kaya, enggak. Itu yang saya dapatin di dalam konsep atau perilaku kehidupan kesenian tradisional Bali kan dikenal oleh orang-orang tua kita. Adanya kesenian tuh anggon ngalih nyamu. Terbukti di teater modern atau di kesenian modern juga anggon ngalih nyamu aja, cari saudara, cari persaudaraan, cari pertemanan, kemana-mana aman aja, tidak gitu. Nah, kemudian hal terbesar kedua yang saya rasa bisa saya dapatkan dari saya bisa memberi berbagi daya hidup, berbagi ilusi, berbagi kreativitas kepada adik-adik, anak-anak kita, pada tetangga, kepada anak sekolah, kepada adik-adik kita, kepada teman-teman yang nganggur, yang tidak bekerja, yang belum bekerja, saya maksud. Saya bisa berbagi pada mereka sehingga mereka optimis, tetap optimis. Bahkan banyak kok teman-teman kalau boleh guyon sedikit, Om Nana gimana sih dia? Kok dia aman-aman saja, kok dia bisa hidup? Banyak teman yang ngomong begitu katanya. Saya dapat omongan dari orang, Om, ada yang cerita, itu orang ngomong, Om Nana gimana sih dia? Sudahlah, kok kamu ruwet sekali jadi hidup. Coba lihat Om Nano. Ada juga yang berpikir, padahal saya nggak merasa segitu banget. Ya itu aja hal terbesar itu bagi saya. Dalam konteks seni budaya,
Jembrana seni budaya tradisional ya. Di Jembrana atau kesenian tradisional Jembrana banyak yang mengatakan atau memang secara faktual merupakan bentuk pemberontakan kreatif dari kesenian atau kondisi sosial juga yang ada di kehidupan itu sendiri. Misalnya sudah seperti sering disinggung jegok, kendang mebarung dan lain sebagainya di Jembrana kan merupakan bentuk pemberontakan kreatif atas hegemoni kesenian-kesenian yang bersifat feodal, kesenian-kesenian yang bersifat seremonial dan sejenisnya. Nah, di dalam berteater, teater saya mungkin boleh dikatakan iya atau dikatakan tidak, termasuk di dalam puisi-puisi saya, novel, cerpen saya, boleh dikatakan itu semacam pemberontakan kreatif dari hegemoni misalnya pakem-pakem yang berlaku selama ini. Misalnya teater tuh harus alurnya begini, alurnya jelas sesuai dengan teori. Tetapi di Bali eksperimental teater, pakem itu kan saya hilangkan, saya abaikan. Nah, mungkin itu bisa dikatakan sebagai pemberontakan kreatif atau pengingkaran, sebenarnya bukan pemberontakan, pengingkaran yang lebih cepat, pengingkaran kreatif terhadap pakem-pakem yang ada. Saya lebih suka menyebutnya gitu. Kalau pemberontakan, aku nggak mau begitu, itu pemberontakan. Nah, diingkari aja, diam-diam kita melipir, sing milu, gitu. Mungkin itu, ya, itu saja. Ada ya sering ditanya misinya apa gitu ya, misi berteater atau misi teater di BET. Misinya adalah apa ya? Saya jadi bingung ketika tanya misi saya berkesenian, berteater adalah untuk yaitu menghidupkan kesenian itu sendiri. Bahwa di antara banyaknya kesenian, produk budaya yang ada loh kesenian juga yang di Jembrana terutama kan tidak dikenal selama ini. Ya, seni sastra modern, seni teater modern. Tapi sekarang kan itu justru sudah sangat umum. Jadi misi khususnya nggak ada kecuali saya memang melakukan hal yang bisa saya lakukan, ya dalam hal ini teater. Kemudian kalau tolak ukur keberhasilan, tapi ini akan lebih tepat jika orang yang menilai. Tolak ukur saya pribadi bahwa anak-anak atau teman-teman yang menyaksikan pementasan saya, menyaksikan Bali eksperimental teater itu, dia merasa senang, bahagia kemarin. Merasa ada sesuatu yang membantu mereka untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa mereka ungkapkan selama. Itu mereka katakan seperti di Medan kemarin. Terima kasih BET sudah membantu kami mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa kami ungkapkan atau belum tahu cara mengungkapkannya. Nah, itu bagi saya ya. Nah, kalau nilai sekarang baik buruk itu kan relatif sekali. Oh ya, di dalam kehidupan modern sekarang ini yang sudah milenial ini, pesan saya kepada adik-adik, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada semuanya, bahwa jangan ragu-ragu lagi untuk berkesenian, kesenian apapun. Karena terbukti sekarang, jangankan berkesenian dengan serius tekun, orang hanya membuat video atau sekedar aja itu sudah bisa menghasilkan. Kalau kita ngomong dalam konteks penghasilan untuk hidup, jadi jangan ragu.
Kalau dulu ada istilah bahwa jadi seniman, kalau jadi apa? Jadi seniman kamu nggak akan berarti apa, nggak akan bisa hidup. Nggak, itu salah. Berkesenian sama dengan menjadi petani, menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi, itu sama-sama merupakan peluang, merupakan potensi yang ada pada diri kita untuk hidup. Nah, ukurannya akan beda. Orang teater mungkin ada yang bisa membeli sepeda motor, tapi seorang dokter mungkin bisa membeli mobil, seorang pengusaha bisa membuat jalan tol. Nah, di teater, kalau orang Bali bilang semua orang ada ukurannya masing-masing. Ya ukurannya kamu segitu. Itu aja.